hasratku, rinduku memuji, memuliakan. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Beberapa waktu yang lalu ada pertanyaan yang sampai kepada saya tentang makan daging RW, makan daging B1, apakah itu tidak salah menurut agama Kristen? Apa kata Alkitab tentang makan daging RW ini? Apakah itu dibolehkan atau itu tidak? Apakah itu haram atau itu halal tentang daging RW atau daging anjing? Sebelum saya memberikan jawaban tentang pertanyaan ini, terlebih dahulu saya mau memperkenalkan tentang pemakaian istilah RW atau B1 ya. RW itu adalah singkatan dari Rintek Wuuk ya. Ini adalah bahasa yang dipakai di Sulawesi, secara khusus bahasa Minahasa. Itu yang saya dapatkan, bahwa rintek itu artinya halus, wuuk itu artinya bulu. Sehingga artinya adalah bulu halus. Dan itu hanya satu-satunya mengacu pada anjing. Jadi tidak dipakai istilah anjing secara terang-terangan, tetapi dipakai istilah bulu halus yang mengacunya kepada daging anjing. Jadi makan daging anjing artinya makan RW. Diistilahkan dengan makan RW. Itu yang berkembang di sekitar Indonesia Timur, Indonesia Tengah, bahkan di Jawa juga. Namun di bagian Sumatera, istilah untuk daging anjing itu dipakai kata B1, mengacu kepada nama anjing itu sendiri di dalam bahasa Batak, yaitu biang. Nah, jadi B. Lalu untuk membedakannya dengan makanan yang dianggap haram yang lain, yaitu B2, yaitu babi. Jadi B1 itu biang, B2 itu babi. B1 karena B-nya hanya satu, maka mengacu kepada anjing atau biang. Lalu kemudian babi disebut B2 karena B-nya 2, babi. BA, BI, jadi B2. B1 anjing, B2 itu adalah babi. Jadi ini pun dipakai sebagai istilah yang lebih halus supaya tidak memakai istilah anjing secara terang-terangan. Nah, demikian juga nanti konsepsinya bahwa anjing itu mengandung banyak vitamin yang luar biasa. Jadi secara umum tentang makan daging anjing atau RW atau yang disebut dengan B1, ada dua pandangan tentang hal ini. Yang pertama yang menolak untuk makan daging anjing, dan yang kedua yang menerima, yang mau memakan daging anjing. Nah, bagi mereka-mereka yang menolak, ada 4 golongan orang yang menolak. Jadi ada 4 golongan orang yang menolak makan daging anjing. Yang pertama adalah mereka yang berpendapat bahwa daging anjing adalah haram atau najis. Jadi disamakan seperti babi juga. Jadi karena tidak memamah biak dan tidak memiliki kualifikasi sebagaimana yang ditentukan di dalam perjanjian lama bagi bangsa Israel, sehingga anjing dianggap haram dan najis, haram atau najis dan tidak layak dimakan. Kalau dimakan itu berarti bertentangan dengan kebenaran Tuhan. Kemudian golongan yang kedua adalah mereka yang cinta akan binatang. Mereka tidak mau makan dan menolak makan daging anjing, walaupun mereka sendiri juga makan daging binatang yang lain ya. Nah, jadi ini kecintaan berlebihan terhadap binatang. Kemudian golongan yang ketiga adalah golongan orang yang mengakui dan menerima konsepsi internasional bahwa anjing itu bukan hewan peliharaan untuk disembelih atau untuk dimakan, tetapi untuk fungsi-fungsi yang lain. Jadi anjing itu bukan untuk dimakan, tetapi untuk dipergunakan sebagai anjing pelacak, sebagai penjaga rumah, sebagai peliharaan yang tidak dimakan. Kemudian golongan yang terakhir adalah golongan yang menganggap bahwa makan daging RW bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, itu mereka golongan yang menolak makan daging RW. Tadi menganggap haram, kemudian pencinta binatang, kemudian yang
Ketiga adalah karena memang bukan diperuntukkan untuk dimakan, tetapi dipelihara dengan fungsi lain. Dan yang terakhir, karena bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tetapi ada juga orang yang menerimanya dengan alasan bahwa ini memang kita sudah melakukannya sebagai tradisi, sebagai makanan turun-temurun. Nah, jadi mereka bisa memakannya dan tidak pernah ada masalah dan tidak menimbulkan shock atau sinisme di antara orang-orang sekitarnya, tidak menimbulkan juga batu sandungan. Bahkan mereka berkata bahwa daging anjing memiliki nilai gizi yang tinggi. Jadi berdasarkan buku tabel komposisi pangan Indonesia tahun 2010, di dalam hasil penelitian 100 gram daging RW itu mengandung 1071 miligram kalsium, 60,8 gram air, 198 kcal energi, 24,69 gram protein, dan 0,99 gram karbohidrat. Saya tidak bisa membedakan apa bedanya energi dengan karbohidrat, tapi itu yang muncul di dalam buku komposisi pangan Indonesia. Lalu orang-orang yang percayakan hal itu, mereka berkata bahwa daging anjing itu memiliki khasiat-khasiat seperti yang bisa kita lihat juga di internet. Mereka berkata daging RW itu mengembalikan stamina, menaikkan libido, menghangatkan tubuh, menyembuhkan asma, memperbaiki sumsum, menguatkan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan sel darah merah, dan mencegah beberapa penyakit. Dan hal itu memang juga saya akui. Sebelum saya memberikan jawaban boleh atau tidak, diizinkan atau tidak menurut ajaran Alkitab, kita terlebih dahulu membahas tentang beberapa pandangan yang menolak makan daging RW. Mereka yang berkata haram atau najis tentang daging RW, Alkitab dan Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan bahwa bukan soal makanan yang masuk yang mengharamkan atau yang menajiskan seseorang. Ya, di dalam Matius pasal 15 ayat 11, Tuhan berkata, camkanlah ini, bukan yang masuk ke dalam mulut dan masuk ke dalam tubuh yang menajiskan, yang mengharamkan seseorang, tetapi apa yang keluar dari mulut. Karena yang keluar dari mulut itulah yang berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat yang ke-9, ketika Petrus mendapatkan penglihatan, disebutkan di situ, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, engkau tidak diperkenankan untuk menyatakannya haram. Jadi dalam kisah ini kepada Petrus disuruh untuk makan bermacam-macam binatang yang dalam konsepsinya binatang-binatang itu adalah binatang yang haram. Tetapi dalam penglihatan itu Tuhan menyatakan bahwa itu tidak haram lagi, tetapi itu halal oleh Tuhan. Lalu kemudian dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 4, saya akan bacakan ayatnya bagi kita. 1 Timotius pasal 4 ayat 4, demikian firman Tuhan. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Jadi mereka yang mengatakan bahwa anjing adalah haram, ini dibantah dengan beberapa ayat yang barusan kita baca, bahwa tidak ada istilah haram tentang makanan. Mungkin masalahnya nanti di soal kesehatan atau alergi. Itu saja masalahnya. Kemudian yang kedua, bagi mereka para pencinta binatang yang secara berlebihan, ini juga menjadi suatu masalah. Kenapa? Kalau pencinta binatang itu adalah orang Kristen, saya mau bilang hati-hati. Tuhan tidak pernah memerintahkan cinta terhadap binatang secara berlebihan. Ya, ini jangan-jangan penyembahan terhadap berhala sampai engkau korbankan hartamu untuk kecintaanmu terhadap binatang, tetapi engkau abaikan orang-orang yang susah, orang-orang gila, orang-orang yang perlu ditolong, tetapi engkau habiskan barang-barang hartamu, uangmu untuk
kecintaanmu terhadap binatang. Para pencinta binatang itu tidak segan-segan untuk menjebloskan orang ke dalam penjara karena mereka menyaksikan ada orang-orang yang membantai, membunuh binatang yang mereka cintai. Cinta anjing, cinta kucing, dan sebagainya dan sebagainya. Baru-baru ini ada orang ditangkap karena membunuh kucing. Padahal kucingnya begitu berulah luar biasa, merusak, mengambil makanan dan sebagainya. Ini kecintaan terhadap binatang secara berlebihan. Alkitab tidak pernah memerintahkan mencintai binatang secara berlebihan. Alkitab hanya memerintahkan kita mencintai Tuhan dan mencintai sesama manusia. Ya. Kalau ada kecintaan terhadap binatang yang berlebihan, saya katakan ini penyembahan terhadap berhala. Alkitab, kitab suci dari awal, Tuhan memerintahkan untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Tentang binatang, di dalam Kejadian pasal pertama ayat 28, Tuhan memerintahkan untuk kita berkuasa atas binatang-binatang itu. Saya bacakan bagi kita ayatnya, Kejadian pasal yang pertama ayat 28. Demikian firman Tuhan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang di seluruh bumi. Jadi kita diperintahkan untuk menguasai dan melestarikan semuanya itu. Dan kita diberikan otoritas untuk berkuasa atas binatang-binatang. Termasuk tadi babi, termasuk anjing. Mereka yang pencinta binatang juga berkata bahwa terjadi pembantaian besar-besaran terhadap anjing. Saya mau katakan bahwa pembantaian yang lebih besar terjadi pada ayam, terjadi pada binatang yang lain, ikan. Mereka sendiri juga mau memakannya. Jadi ini sesuatu yang tidak alkitabiah. Hati-hati loh ya. Jadi Tuhan hanya memerintahkan mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Cinta terhadap binatang adalah cinta yang sangat parah, cinta yang aneh. Di dalam Alkitab, cinta paling parah adalah cinta eros. Tetapi ini kecintaan ini lebih parah lagi daripada cinta yang parah yang disebutkan dalam Alkitab. Kemudian golongan yang lain berkata bahwa memang anjing tidak diperuntukkan sebagai makanan, tapi untuk dipelihara dengan fungsi lain. Ya benar, saya setuju itu, tetapi tidak juga dilarang kalau memang anjing itu dimakan. Lalu kemudian yang terakhir, bahwa itu makan daging RW atau daging anjing bisa menimbulkan shock, bisa menimbulkan batu sandungan terhadap saudara-saudara yang lain. Saya setuju akan hal itu dan itu pun alkitabiah. Tetapi kalau memang tidak ada yang mendapatkan batu sandungan, semuanya fine-fine aja, ya saya pikir ini adalah hal yang boleh dilakukan. Jadi pandangan dan pendapat saya adalah bahwa makan daging RW itu boleh-boleh saja. Itu tidak ada masalah. Itu tidak bertentangan dengan ajaran Kristen. Dan Alkitab sendiri telah menyatakan berdasarkan ayat-ayat yang kita baca tadi, tidak ada makanan yang haram. Jadi pada bagian ini juga saya mau bacakan kebenaran Tuhan kepada kita bagaimana tentang mereka-mereka yang menolak makan daging RW atau daging B1 atau daging anjing itu ya. Di dalam Roma pasal 14 ayat 1 dan 2 disebutkan di situ, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan. Tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Di sini disebut bahwa orang yang memang tidak mau makan seperti tadi itu termasuk orang yang lemah imannya. Nah, itu yang pertama. Kemudian ada juga disebutkan di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat secara khusus ayat 3 disebutkan di situ, mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram. Ya.
jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Itu tadi yang sudah disinggung sebelumnya. Dan disebutkan di ayat sebelumnya bahwa itu adalah kemurtadan mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Jadi ajaran-ajaran setan ini yang melarang orang makan, yang melarang orang kawin dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kebenaran firman Tuhan bahwa itu adalah kepuasan duniawi. Ya, kepuasan duniawi juga kita temukan di dalam Kolose pasal 2. Ada orang-orang tidak mau makan makanan tertentu. Ada orang-orang menyiksa diri. Dan disebutkan di dalam Kolose pasal 2 mulai dari ayat 16 sampai dengan ayat yang terakhir, ayat 23, disebutkan di bagian terakhir. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Jadi hati-hati loh ya. Jadi hati-hati melarang orang makan makanan tertentu. Itu menyiksa diri, lalu punya pandangan yang tidak sesuai dengan Alkitab, dan pada akhirnya disebutkan untuk kepuasan hidup duniawi. Termasuk juga berpuasa dan lain-lain. Banyak peraturan yang dilakukan. Hati-hati. Sesungguhnya Tuhan telah mengizinkan semua makanan boleh dimakan dan dengan keyakinan dan ucapan syukur, karena itu disebutkan dikuduskan oleh Allah dan oleh doa yang kita lakukan. Jadi saya sudah katakan pendapat saya dan berdasarkan kebenaran Alkitab bahwa makan daging RW itu boleh, tidak ada masalah. Namun ada catatan yang perlu diperhatikan. Apakah itu bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain? Jangan-jangan ada orang yang jijik akan hal itu. Jangan-jangan ada orang lain yang punya pandangan lain dan menganggap itu haram. Itu bisa menjadi batu sandungan dan imannya makin lemah nantinya. Jadi harus diperhatikan juga. Tetapi kalau memang orang di sekitar itu semua fine-fine saja, semua welcome, oke, silakan. Lalu kemudian juga apakah itu bisa berbahaya dalam kesehatan? Bisa saja menimbulkan alergi. Dulu saya suka makan RW dan setelah saya makan saya mendapatkan hangat, badan saya ini begitu kuat berolahraga. Tetapi kalau sekarang kalau saya makan menimbulkan reaksi alergi, ada bintik-bintik di kulit saya. Ini juga harus diperhatikan. Soal boleh tidak boleh tadi tetap boleh. Lalu kemudian yang ketiga, apakah itu bermanfaat? Apakah itu berguna atau tidak? Jadi saya mau katakan mungkin saja berguna ya. Ada orang-orang bertamu ke tempat kita. Ada suatu pesta atau keadaan yang lain, lalu kita sajikan makanan ini. Apakah ini menyenangkan buat mereka atau justru sebaliknya? Nah, ini yang harus kita pikirkan. Beberapa orang ketika saya sajikan ini, mereka merasa senang, mereka merasa diberkati malah. Jadi ini saya pastikan ini berguna. Bahkan ketika mereka pulang, mereka bersedia bawa pulang dibungkus lagi karena masih ada yang lebih. Jadi ini berarti berguna buat mereka. Mereka suka daging RW yang saya buat. Jadi boleh atau tidak? Boleh. Hendaklah kita perhatikan juga bahwa ini jangan sampai menimbulkan masalah di dalam kesehatan, menimbulkan batu sandungan bagi orang lain. Di atas semuanya ini bolehlah kita lakukan, bolehlah kita makan RW. Dan sambil melakukannya, sambil memakannya, kita terus mengucap syukur kepada Tuhan. Kita terus memuliakan Tuhan. Kita terus berdoa dan menyembah Dia seumur hidup kita. Itulah yang jauh lebih penting. Dengan makan makanan itu, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Biarlah kemuliaan bagi Tuhan selalu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Amin. Hidup hasratku, rinduku, memuji, memuliakan, berjalan bersamamu selamanya.